Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid adalah seorang pejabat dan sejarawan asal Arab Saudi yang menganggap bahwasannya tembok yang dibangun Zulkarnain ada di negara Cina. Tembok besar Cina atau The Great Wall dianggap oleh Syekh Hamdi sebagai tembok besinya Zulkarnain. Maka, apakah benar pendapat tersebut? Untuk itu di video kali ini kita akan membahas tentang mengungkap misteri perjalanan Zulkarnain ke negara Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sasirah Pangestu yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yang di video sebelumnya kita membahas tentang tembok besi Zulkarnain yang ada di Armenia. Nah, sekarang kita akan bergeser ke negara Cina. Ada sebuah buku berbahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada bulan Maret 2007. Buku ini berjudul Munculnya Ya'juj dan Ma'juj di Asia. Buku ini ditulis oleh Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid. Di dalam bukunya, Syekh Hamdi sangat yakin dan tanpa ragu menyatakan bahwa tembok Cina adalah tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Syekh Hamdi sebenarnya tidak sengaja melakukan penelitian ini. Beliau datang ke Cina waktu itu memang bukan bertujuan untuk meneliti tembok Cina. Jadi sekitar tahun 2000-an, Syekh Hamdi diutus mewakili Arab Saudi untuk menghadiri pertemuan Persatuan Atlet Sepeda Se-Asia di Shanghai. Dan kunjungan tersebut adalah pertama kalinya Syekh Hamdi menginjak kakinya ke negara Cina. Selama berada di Cina, Syekh Hamdi ditemani oleh seorang dosen yang bernama Hu Xiaotian. Ketika itu Syekh Hamdi memang ingin mengasah kemampuan bahasa Inggrisnya kepada Hu Xiaotian. Selama keduanya sering bersama, sang dosen ini bercerita banyak tentang sejarah Cina, sehingga Syekh Hamdi pun bertanya mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Syekh Hamdi bertanya, "Pernahkah dengar Ya'juj dan Ma'juj enggak sih kamu?" Awalnya sang dosen tidak mengerti pertanyaan dari Syekh Hamdi, tetapi Syekh Hamdi sepertinya pantang menyerah dengan mengulang-ulang pertanyaannya. Dan dengan berbagai penekanan dalam dua kata itu, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, sang dosen pun berusaha mengingat-ingat tentang dua suku kata itu. Dan sang dosen ini mengatakan yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Itu adalah dua kata bahasa Cina yang memiliki arti benua Asia dan benua kuda, karena dirasa kedua kosakata itu mirip dengan Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Syekh Hamdi pun mulai melakukan penelusuran lebih mendalam mengenai Cina dan menghubungkannya dengan Zulkarnain. Lalu Syekh Hamdi mulai melakukan penelusuran literatur sejarah, penelusuran linguistik, dan geografi negara Cina. Teman-temanku seiman, dari hasil penelusuran Syekh Hamdi, beliau menyimpulkan bahwasannya Zulkarnain adalah Akhenaten yang merupakan salah satu Fir'aun Mesir. Akhenaten merupakan Fir'aun dinasti ke-18 Mesir kuno yang berkuasa antara tahun 1022 sampai dengan 1006 sebelum Masehi. Akhenaten memerintahkan bersama Amenhotep III selama 11 tahun lamanya. Perlu diketahui teman-teman, Zulkarnain bukanlah sebuah nama, melainkan gelar yang memiliki arti dia yang memiliki dua tanduk. Sama seperti Fir'aun, sebutan untuk Raja Mesir, dan Kaisar, sebutan untuk Raja Romawi. Sampai saat ini ada 3 tokoh raja yang berpotensi sebagai sosok dari Zulkarnain ini. Yang pertama adalah Raja Alexander, atau bisa disebut dengan Alexander the Great. Ini merupakan pendapat dari Ulrich Wilhelm yang menyebutkan bahwasannya anak Raja Philips dari Makedonia. Inilah sosok dari Raja Besar Zulkarnain yang namanya banyak diceritakan dalam kisah-kisah kuno. Yang kedua adalah Raja Kairus II, memiliki sebutan yang sama yaitu Kairus the Great, yang merupakan raja dari Kekaisaran Achaemenid. Sebelumnya
Dia adalah Raja Persia yang kerajaannya yang terletak di Iran bagian selatan. Dan tentu saja yang ketiga adalah Fir'aun Akhenaten. Syekh Hamdi memiliki pendapatnya sendiri. Ia menganggap bahwa Zulkarnain yang disebutkan dalam Al-Quran merupakan pangeran Mesir dan keturunan Fir'aun yang bernama Akhenaton atau Akhenaten. Di dalam surat Al-Ghafir ayat 23 sampai 46 tertulis adanya percakapan antara Nabi Musa dan Fir'aun. Di situ disebutkan bahwa ada laki-laki soleh yang terlibat dalam pembincangan tersebut. Dan menurut Syekh Hamdi, Akhenaten hidup pada masa Nabi Musa dan dia merupakan anak dari Fir'aun. Setelah Fir'aun tewas, ketika di masa Nabi Musa, Akhenaten menggantikan posisi sang ayah. Untuk menjadi raja pada masa pemerintahan Akhenaten dikenal konsep monoteisme, yaitu menyembah hanya kepada satu Tuhan, mengganti konsep Tuhan pada masa kepemimpinan ayahnya. Di sini ia sangat banyak membangun tempat ibadah untuk memuja satu Tuhan saja. Namun konsepnya itu banyak mendapatkan pertentangan dari pemuka agama sebelumnya, sehingga terjadi beberapa perlawanan. Dan ketika itu terjadilah kudeta di Mesir demi menyingkirkan Akhenaten. Menurut ahli sejarah, ada dua kemungkinan mengapa wilayah kekuasaan Akhenaten lepas. Yang pertama, Akhenaten terlalu fokus dalam kecintaannya dalam konsep monoteisme. Artinya, Fir'aun Akhenaten ketika itu menerapkan peraturan yang bersifat menyembah hanya kepada satu Tuhan, sehingga ia melupakan unsur-unsur lain. Dan yang kedua, ia kekurangan prajurit untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya. Sobat Jazirah Pangestu yang dimuliakan Allah, dari hasil penelusuran sejarah dan informasi menarik yang ditemui oleh Syekh Hamdi, di mana sampai saat ini mumi dari Akhenaten belum ditemukan di Mesir. Bahkan mumi dari istri Akhenaten pun yang bernama Nefertiti pun tidak ditemukan. Akhenaten melakukan perjalanan panjang meninggalkan Mesir karena dia merasa bahwasanya Mesir sudah tidak kondusif untuk dia dan keluarganya tinggal di sana. Dari sinilah Syekh Hamdi mengambil kesimpulan bahwasannya Akhenaten adalah Zulkarnain yang memang tidak meninggalkan di Mesir. Tetapi ia sedang melakukan perjalanan menuju terbenamnya matahari atau yang sekarang adalah negara Maladewa. Kemudian Akhenaten pergi menuju negeri tempat terbitnya matahari atau negara Kiribati, yang merupakan negara kepulauan yang ada di Samudra Pasifik. Nah, setelah dari Kiribati, Akhenaten, keluarga dan para pengikutnya melanjutkan perjalanan ke Cina. Dan dari sinilah Akhenaten atau Zulkarnain ini diminta bantuannya untuk membuat dinding besi. Maka Akhenaten dibantu dengan orang-orang membuat tembok besi tersebut yang sekarang bernama Tembok Besar Cina. Kemudian setelah pembangunan tembok selesai, Akhenaten tinggal di sana dan membuat dinasti baru, yaitu dinasti Zhou. Di dalam bukunya Syekh Hamdi menjelaskan secara detail mengenai tembok Cina. Beliau sangat yakin bahwasanya tembok Cina dibangun oleh Akhenaten atau Zulkarnain. Namun jika dilihat secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun Zulkarnain dengan tembok Cina. Pertama, tembok Cina terbuat dari susunan batu bata, sedangkan dalam Al-Quran disebutkan tembok Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang kemudian dicampur dengan tembaga. Kedua, tembok Cina dibangun secara bertahap selama ratusan tahun dari berbagai dinasti yang memerintahkan di Cina, diantaranya dinasti Han dan Ming. Sementara itu, penjelasan Al-Quran, tembok itu dibangun oleh suku bangsa yang meminta pertolongan kepada Zulkarnain, dan setelah selesai, Zulkarnain menyatakan bahwa tembok itu tidak akan bisa dilewati dan dilubangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ketiga, di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-86, ketika bertemu dengan suatu kaum di barat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Zulkarnain yang memerintahkan, terserah kepadanya mau diapakan kaum itu. Artinya, Zulkarnain mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan para raja Cina tidak dengan demikian. Apakah benar tembok Cina itu disebut dengan tembok yang dibangun oleh Zulkarnain?
Berbeda dengan penjelasan Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran menulis bahwa di distrik Hisar, Uzbekistan, sekitar 240 km di sebelah tenggara Bukhara, ada celah sempit di antara gunung-gunung batu, letaknya di jalur utama antara Turkestan ke India. Tempat itu kini bernama Bushol Khana dalam bahasa Turki, tetapi dulu nama Arabnya adalah Bab al-Hadid. Orang Persia menyebutnya Dar-i Ahani. Orang Cina menamakannya Tiemen Kuan. Semuanya bermakna pintu gerbang besi. Dari hasil foto satelit pada koordinat itu sudah tidak ditemukan lagi tembok atau pintu besi tersebut. Namun seorang pengembara Cina, Wen Xiang, pada abad ke-7 pernah melewati pintu berlapis besi saat melakukan perjalanan ke India. Dan tidak jauh dari tempat tersebut terdapat sebuah danau yang dinamakan Iskandar Pool. Menurut Ustadz Zainal Abidin, tembok Cina dibangun jauh sebelum masa Nabi Musa, sedangkan di dalam penelitian sejarawan, tembok Zulkarnain dibangun sejak zaman diutusnya Nabi Musa. Bahkan di satu riwayat dijelaskan bahwasannya Perdana Menteri dari Zulkarnain adalah Nabi Khidir. Seperti yang kita tahu, ada 4 raja yang kekuasaannya sangat luas, 2 dari golongan mukmin dan 2 dari golongan kafir. Yang 2 dari golongan kafir adalah Bukhtanasor dan Namrud atau Nimrod. Yang 2 dari golongan mukmin, Sulaiman dan Zulkarnain. Nah, ini menjadi unik. Sulaiman adalah nabi pertama, menterinya orang biasa, sedangkan Zulkarnain adalah orang biasa, tapi perdana menterinya adalah nabi. Ini membuktikan bahwasanya jika ingin membangun suatu negeri yang sukses, hendaknya komposisi kepemimpinan itu tidak boleh lepas dari ulama. Oleh karena itu, menurut pendapat yang kuat, jumhur para ahli sejarah, tembok Cina itu bukanlah tembok Zulkarnain atau tembok Yaksjud dan Maksjud. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang mengungkap misteri perjalanan Zulkarnain ke negara Cina. Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan atau kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.